sempurna, Kau segalanya. Yesus yang ku cinta, ku sembah selamanya. Ya, salam buat kita semuanya. Sekali lagi shalom. 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 Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat, amin. Iya, kita akan baca firman Tuhan. Kita buka di dalam Mazmur pasalnya yang ke-46. Mazmur pasalnya yang ke-46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Kalau sudah dapat, saya undang kita semua bangkit berdiri untuk menghormati kebenaran firman Tuhan. Kita akan baca bersama-sama. Mazmur 46 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-4. Di sini lembaga Alkitab memberi judul Tuhan Kota Benteng Kita. 1, 2, 3. Untuk pemimpin biduan dari Bani Korah dengan lagu Alamot nyanyian. Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan, sebagai penolong dalam kesesakan sangat terbukti. Sebab itu kita tidak akan takut sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung bergoncang di dalam laut, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyang geloranya. Amin. Saya persilakan duduk. Iya. Saudara, kalau kita melihat sekarang ini saudara, kebenaran firman Tuhan yang terus Tuhan berikan bagi kita saudara adalah untuk membawa kita semakin mengenal Tuhan. Membawa kita untuk semakin mengenal siapa Tuhan yang harus kita sembah. Karena kalau kita lihat saudara, hari-hari ini saudara, banyak sekali namanya pengajaran-pengajaran sesat saudara. Ya, di mana akan membawa manusia saudara sehingga tidak lagi mengenal namanya yang murni saudara. Ya, tidak apa-apalah, sedikit-sedikit aja gitu kan. Ya kan, bohong dikit-dikit aja enggak apa-apa. Tidak masalah gitu kan. Ada dosa putih, ada dosa hitam, kata sono gitu kan. Tetapi saudara, hari ini kita mau belajar saudara bahwa hidup di dalam Tuhan saudara tidak kompromi. Namun kita harus tetap berjalan sekalipun kita ada di dalam dunia ini saudara. Ya, judul khotbah Hana-Hana berjudul mengandalkan Tuhan sebagai benteng keselamatan. Kalau kita berbicara tentang benteng saudara, benteng adalah struktur bangunan yang dirancang untuk melindungi suatu wilayah atau kota dari serangan musuh saudara. Apa makna benteng ya? Benteng adalah pertahanan. Benteng dapat juga diartikan sebagai pertahanan atau perlindungan terhadap serangan atau ancaman. Kalau kita bicara tentang benteng saudara, sesuatu yang perlindungan di mana Tuhan sebagai benteng keselamatan yang luar biasa saudara. Makanya di sini di ayat dikatakan ayat 2, Tuhan itu bagi kita tempat perlindungan dan kekuatan sebagai penolong dalam kesesakan. Itu sangat terbukti saudara. Ya. Kalau kita saudara, kalau hari-hari kita mengalami masalah demi masalah saudara, mengalami banyak sekali saudara tantangan saudara, tapi kalau kita kenal Tuhan saudara, kita orang-orang yang tidak gampang menyerah saudara. Karena apa? Karena kita tahu bahwa Tuhan itu menjadi benteng keselamatan kita. Menjadi perlindungan bagi kita. Jadi ketika kita mengalami masalah, kita mengalami kesesakan, bahkan kita mengalami penolakan sekalipun saudara. Kita tahu bahwa Tuhan ada bersama dengan kita, amin. Ya, Tuhan tidak meninggalkan kita saudara. Tetapi karena Dia sebagai benteng yang kokoh, yang kuat, yang tidak bergeser saudara. Dia akan tetap terus menyertai kita dan melindungi kita. Ada dua hal mau kita belajar hari ini saudara. Bahwa mengandalkan Tuhan sebagai benteng keselamatan. Poin yang pertama, Tuhan memilih rencana, ya, memiliki rencana dan tujuan dalam segala tindakannya. Ingat saudara, kalau kita jadikan Tuhan sebagai benteng keselamatan kita, sebagai tempat perlindungan kita, semuanya lah.
Tuhan, gitu kan. Segala sesuatu yang kita alami bahwa kita fokusnya hanya kepada Tuhan. Tuhan, aku tidak tahu, Tuhan, aku tidak bisa. Semuanya kita alihkan hanya kepada Tuhan, sehingga Dia menjadi benteng, Dia yang menjadi perlindungan, Dia menjadi penjagaan bagi kita. Ketika Dia tahu kita mengalami masalah, Dia tahu kita mengalami banyaknya problema dalam kehidupan kita, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita, saudara. Cuma masalahnya seringkali yang bergeser adalah pemahaman kita sendiri. Kita merasa bahwa Tuhan itu tempat perlindungan kita. Bahwa Tuhan itu tempat naungan kita. Jadi pada waktu kita mengalami masalah, oh Tuhan langsung turun tangan, saudara. Konsep manusia seperti itu, saudara. Namun sebenarnya itu adalah konsep yang salah. Kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan akan turun tangan, saudara. Namun Tuhan izinkan segala sesuatu itu terjadi dalam kehidupan kita, supaya kembali kita keluar dari konsep-konsep pikiran kita yang salah tentang Tuhan. Bahwa ketika kita mengalami masalah, orang kan kadang kayak gitu kan. Kalau kita anak Tuhan, harusnya itu ada perlindungan. Kalau kita anak Tuhan, kenapa kita harus sakit? Kan gitu kan? Kita kan berpikir seperti gitu. Kalau kita anak Tuhan, kenapa kita banyak masalah? Kalau kita anak Tuhan, kenapa kita banyak sakit penyakitnya kita? Kalau kita anak Tuhan, kenapa kita dihina? Kalau kita anak Tuhan, kenapa kita seringkali disisihkan, saudara? Pertanyaannya kan gitu kan, aku kan anak Tuhan, aku udah ikut Tuhan, aku udah setia, semuanya aku ikuti. Tetapi kenapa selalu datang namanya masalah dalam kehidupanku? Kita perlu belajar. Seringkali Tuhan izinkan masalah yang terjadi dalam kehidupan kita. Karena Tuhan memiliki rencana dan tujuan dalam segala tindakannya. Dia mengizinkan kita mengalami dan kita masuk dalam satu proses, saudara. Karena Dia mau tunjukkan ada rencananya di dalam setiap apa yang sedang kita alami. Supaya apa, saudara? Ketika rencana itu terjadi dalam kehidupan kita, kita tahu namanya bersyukur dalam Tuhan, saudara. Kita bukan orang-orang yang gampangnya menyalahkan Tuhan, tidak, saudara. Tetapi kita orang-orang yang selalu bersyukur. Terima kasih sekalipun kita belum mendapatkan jawaban. Tapi kita selalu bersyukur, terima kasih, saudara. Kita mau masuk, saudara, bagaimana Tuhan memiliki rencana dan tujuan dalam segala tindakannya. Jadi kalau ada tindakan Tuhan yang harus kita lakukan, ingat, saudara, ada sesuatu rencana yang sedang Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Sekarang pinggirkan dulu, geserkan dulu pikiran kita. Jangan kita campur adukan rencana Tuhan dengan pikiran kita. Tidak akan pernah nyambung, saudara. Kita akan selalu mendikte Tuhan, saudara. Tuhan harusnya kayak begini. Tuhan mestinya kayak begini. Jangan kayak begitu Tuhan, tetapi harus kayak begini. Kita mau bawa Tuhan di dalam kehidupan kita, bukan kita yang di dalam kehidupannya Tuhan, saudara. Tapi Tuhan mau mengubah itu dalam kehidupan kita supaya kita tahu sekarang setiap tindakan dan setiap langkah yang sedang kita tempuh, Tuhan sedang membawa kita menikmati anugerahnya, saudara. Supaya kita tahu namanya bersyukur, saudara. Jangan cuma yang baik-baik aja, ya kan? Kalau yang manis-manis terus aja dimakan, sehat enggak? Sehat? Sehat? Enggak ya. Tapi kalau yang pahit-pahit aja terus dimakan. Sehat? Tidak juga ya. Tuhan kita unik, saudara. Ya kan? Dia membuat kita seperti penuh banyak warna-warni, saudara. Dia izinkan kita supaya kita menikmati semua yang Dia kerjakan. Yang Dia buat, yang ada dalam dunia ini. Sehingga kita anak-anak Tuhan pun menikmati karya-karyanya, saudara. Masa Tuhan jadikan kita tidak menikmati karya Tuhan? Ya kan, dari lahirnya kita katanya anak Tuhan, tapi kita tidak menikmati karyanya Tuhan dalam dunia ini. Waduh, saudara, ini perlu dipertanyakan. Why? Kenapa? Kan gitu kan? Tuhan jadikan, kamu udah nikmati gini? Belum. Kolot. Kayak gitu kan? Tuhan izinkan kita
menikmati tetapi sesuai dengan rencananya Tuhan. Karena ingat, dia memiliki rencana yang harus kita ada di dalamnya. Ya, makanya Tuhan membawa kita, Tuhan mau membuka mata rohani kita untuk melihat bagaimana Tuhan turut bekerja, bukan kita sendiri saudara, tetapi dia turut bekerja bersama dengan kita. Dia tidak biarkan kita berjalan sendiri saudara, tidak, tetapi dia izinkan kita melangkah terlebih dahulu. Karena kita kan tahu sekarang ini kita di dalam Tuhan, sekarang kita mulai berjalan mengikutinya Tuhan saudara. Sekarang dia melihat, aku akan turut bersama dengan engkau asalkan engkau kerjakan terlebih dahulu. Tuhan kalau sudah berjanji dia akan kerjakan saudara. Beda dengan janjinya manusia. Hari ini bisa berjanji, besok bisa berubah. Ya kan? Lusa bisa berubah juga. Lupa aku katanya. Lupa ya. Manusia kadang lupa ya dengan janjinya ya kan? Ya kan? Satu kali perkataan kita bersama dengan Tuhan, Tuhan ingat sampai selama-lamanya. Kita manusianya yang terlalu banyak beban akhirnya lupa. Pernah kita ngomong dengan Tuhan, pernah kita katakan dengan Tuhan bahwa aku mengasihi Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan, ingat kita harus masuk dalam rencana, sebab tindakan Tuhan adalah tindakan yang sangat luar biasa saudara. Mari kita buka dalam Amsal pasalnya yang ke-18. Amsal pasalnya yang ke-18. Ayat yang ke-10 dikatakan, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Dikatakan, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Dikatakan, kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Pertanyaannya, kalau kita adalah orang-orang benar, kalau kita anak-anak Tuhan, sudahkah kita mengalami masalah? Sudahkah kita mengalami banyak tindakan-tindakan yang membuat kita seperti tidak kuat? Sudahkah kita benar-benar berlari kepada Tuhan? Ataukah hanya pada saat kita mengalami masalah aja kita cari Tuhan, setelah kita memperoleh jalan keluar kita lupakan Tuhan? Makanya di sini di Amsal dikatakan nama Yahweh adalah menara yang kuat. Namanya menara yang kuat, tidak bisa tergeserkan oleh apapun saudara. Sekalipun musuh datang saudara, dia menara yang kuat yang akan mengerjakan sesuatu yang luar biasa. Untuk siapa? Untuk yang dia tolong saudara. Jadi kalau kita datang sama Tuhan, Tuhan tahu kita butuh pertolongannya. Jadi kalau kita tidak datang sama Tuhan, Tuhan tahu kita tidak butuh dia saudara. Makanya hari-hari ini adalah hari-hari yang sangat menegangkan saudara. Hari-hari di mana kita perlu benar-benar libatkan Tuhan dalam setiap apapun yang kita kerjakan saudara. Karena apabila jikalau kita tidak melibatkan Tuhan di dalamnya saudara, kacau saudara. Ya, kacau saudara. Di sini dikatakan saudara, nama Yahweh adalah menara yang kuat. Kesanalah orang benar berlari dan ia menjadi selamat. Ingat, ketika kita berlari kepada Tuhan, kita mencari Tuhan saudara. Bukan hanya berseru, tetapi benar-benar hidup di dalam Tuhan. Ingat, dia sedang bawa kita masuk dalam rencananya supaya dia melindungi. Sebab dialah benteng perlindungan saudara. Untuk apa? Melindungi dan menjagai kita. Untuk apa? Membawa kita menikmati. Ini loh, engkau harus menikmati. Pertanyaannya, sudahkah kita menikmati apa yang Tuhan kerjakan? Enggak Hana, sedikit aja. Kenapa? Ya, karena enggak punya uang. Saudara jangan menilai Tuhan dengan uang. Kalau kita selalu menilai Tuhan dengan uang, maka Tuhan itu yang nomor sekian. Nomor 100 kalau hitungannya. Ya kan? Uang number one. Uang yang pertama. Kan harus ada uang Hana baru bisa bergerak semuanya. Iya. Tapi firman Tuhan bilang, di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Jikalau Yesus menjadi harta yang utama dalam hidup kita, maka hati kita akan terpaku hanya kepada Yesus.
Dan Tuhan yang akan memberkati kita. Tuhan tahu dia menjadi tempat perlindungan. Dia tahu saudara, dia menjadi benteng yang kuat. Dia tahu yang dia lindungi ini apa yang dia butuhkan. Dia tahu saudara. Sekarang kita dengan Tuhan. Sekarang kita yang harus kerjakan kayak gimana? Kalau selalu kita berlari hanya kepada Tuhan. Kalau selalu kita harapan kita hanya kepada Tuhan. Kalau selalu hanya segala sesuatu yang kita alami kita serukan hanya dalam nama Tuhan. Yang memberikan pertolongan bagi kita. Tetapi kenapa di dalam kehidupan kita tidak berubah? Pertanyaannya kenapa? Karena kita hanya sekedar mengenal Tuhan. Orang yang hanya sekedar beda dengan orang yang benar-benar mengenal. Iya kan? Seorang ibu pasti mengenal anaknya. Amin. Ibu-ibu, bapak-bapak mengenal anak enggak? Halo bapak-bapak. Bapak-bapak kenal anaknya enggak? Oh kenal. Iya ya. Hari-harinya pasti tahu ya. Ya kan? Tidak hanya sekedar ya bapak-bapak. Tidak hanya sekedar ya kan? Sekedar aja kahana. Nanti taunya konsepnya dari ibu. Gitu kan? Tapi seorang ibu dia pasti akan mengenal. Dia tahu bagaimana saudara. Ya, untuk membawa sama dengan kita dengan Tuhan saudara. Karena Tuhan tahu siapa kita, Tuhan tahu bagaimana bentuknya kita, Tuhan tahu bagaimananya kita harus seperti bagaimana Tuhan yang tahu saudara. Dia yang tahu. Jadi karena dia yang tahu, mari kita masuk di dalam rencananya saudara. Kita lakukan segala sesuatu menurut apa yang dia mau saudara, itu pasti akan terjadi. Tapi Kahana sampai sekarang aku belum dapat tuh. Ikuti waktunya Tuhan. Kita akan temukan. Kalau kita tidak ikuti waktunya Tuhan saudara, kita lelah sendiri, capek sendiri, berjalan sendiri. Semuanya serba sendiri. Ujung-ujungnya nyanyi sendiri. Ya kan? Nyanyi sendiri saudara. Seperti itu saudara. Tetapi ingat Tuhan tidak biarkan kita sendiri. Dia tetap melindungi kita, dia menjagai kita. Makanya kesanalah. Kita berlari, ayo taruh hati kita kepada Tuhan. Ketika aku tidak kuat, Tuhan tidak kuat lagi Tuhan, cari Tuhan. Kalau aku cari ibu gembala tidak masalah. Ya kan? Ibu gembala akan mengarahkan kepada Tuhan ujung-ujungnya. Iya kan? Gitu. Cari pelayan-pelayan, salah Kahana? Enggak salah. Pelayan-pelayan akan mengarahkan kembali kepada Tuhan saudara. Makanya seluruhnya harus kembali kepada Tuhan saudara. Dialah sumber segala sesuatunya. Dialah yang memegang otoritas kehidupan kita. Jadi jangan pernah kita takut oleh apapun saudara. Kalau satu kali kita melangkah, aku mau melangkah di dalam nama Yesus. Aku mau melangkah di dalam nama Tuhan. Kepada Tuhan saja aku berseru dan aku berserah. Tuhan pasti menjamin hidup kita, yang percaya katakan amin. Dia pasti akan menjamin. Sekarang ayo kerjasama dengan Tuhan. Ya, kerjasama kita dengan Tuhan itu perlu saudara. Supaya terjalin sesuatu hubungan yang luar biasa antara kita dengan Tuhan saudara. Bagaimana Tuhan mengikat hati kita sehingga terikat kuat. Sehingga kita mengerjakan apa yang Tuhan mau saudara. Kita buka di dalam Yesaya pasal yang ke-25. Yesaya pasal yang ke-25. Ayat yang keempat. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah. Tempat pengungsian bagi orang miskin. Dalam kesesakannya perlindungan terhadap angin ribut. Naungan terhadap panas terik. Sebab amarah orang-orang yang gagah sombong itu seperti angin ribut di musim dingin. Saudara, semua sedang terjadi saudara. Ya. Ingat, semua sekarang sedang terjadi saudara. Jangan kita merasa hidup kita hari ini baik-baik saja. Jangan kita merasa bahwa hari ini kita baik-baik saja.
Kalau kita merasa kita baik-baik saja, kita tidak akan pernah mengerti apa yang Tuhan mau, saudara. Makanya dikatakan di Yesaya 25 ayat yang keempat, sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi siapa? Bagi orang yang lemah. Kalau kita lemah, kalau kita tidak bisa, saudara, kalau kita tidak mampu, kalau kita tidak kuat, mari kita carinya Tuhan, saudara. Jangan cari yang lain. Kalau kita cari yang lain, cari apa yang lain itu Kahana? Cari dukun. Cari apa lagi? Hah? Cari penghiburan di luar. Cari apa lagi? Ya, cari segala sesuatu untuk menyenangkan diri sendiri. Kita tidak akan pernah rasa puas, saudara. Mungkin pada saat itu kita dapatkan. Tapi ingat, tidak akan selamanya kita akan terus kita dapat di situ, saudara. Tetapi ketika Tuhan dikatakan sebab engkau menjadi tempat pengungsian, tempat mengungsi. Kan ngalami masalah, tahu kan pengungsi ya? Tahu pengungsi ya? Tahu atau tidak? Tahu ya, ya kan? Kalau banjir, apakah kita tetap tinggal di situ? Kita kemana? Hah? Mengungsi ya, mengungsi karena apa? Kita mengungsi karena apa, saudara? Hah? Mengalami musibah, mengalami namanya kecelakaan, mengalami segala hal-hal yang tidak enak, benar tidak? Kita mengungsi karena mengalami sesuatu masalah. Kita mengungsi karena ada sesuatu tindakan yang tidak nyaman. Kita mengungsi sama di dalam masalah yang kita alami. Kita jadikan Tuhan tempat pengungsiannya kita. Kita cari Dia, kita berharap di Dia, saudara. Maka Dia yang akan menuntun kita. Dia akan membawa kita dan Dia menempatkan kita kembali. Sekarang apa yang harus kita lakukan dengan masalah yang sedang kita alami? Kan gitu kan? Kan sesaat pengungsi, sesaat kan, tidak selamanya udahlah, pokoknya udah mengungsi kan, jadi pemerintah sudah kasih pengungsian di sini, jadi aku tinggal selamanya di situ. Tidak ya, enggak. Tidak, saudara. Tetapi dikatakan sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakan. Hal-hal ini yang sedang terjadi membawa kita sekarang, Tuhan bawa kita masuk dalam rencananya. Sekarang mulai Tuhan kerjakan dalam kehidupan kita. Sudah Tuhan lakukan, sekarang kita berdiri. Ku kan berdiri di tengah badai. Tuhan izinkan kita. Tempat pengungsian sesaat kita di dalam Tuhan. Pada waktu kita mengalami masalah. Sekarang Tuhan izinkan kita berdiri. Engkau harus berdiri di atas kebenaran yang kuat. Supaya apa? Semua mata harus melihat. Bahwa Yesus ada dalam hidupmu. Ya kan? Dikatakan saudara, tempat pengungsian bagi orang miskin. Kita tidak punya apa-apa. Tanda kutip, kita tidak punya kekayaan. Kita tidak punya ini dan itu, saudara. Tetapi kita kaya di dalam pengenalan akan Tuhan, saudara. Kita kaya akan takut akan Tuhan. Sehingga pada waktu kita mengalami masalah demi masalah yang membuat kita sepertinya akan keluar dari rencananya Tuhan. Kita tahu untuk kita mencari Tuhan. Bahwa Dia akan menolong kita. Bahwa Dia akan memelihara hidup kita, saudara. Setelah kita sudah menjadi kuat dan kita kaya dalam kebenarannya, Dia izinkan kita sekarang. Engkau yang harus berjalan, saudara. Bukan hanya Yesus aja yang berjalan. Tapi waktunya kita yang harus berjalan. Bagaimana kita dikatakan dewasa? Anak kecil gak gitu kan, dalam masa pertumbuhannya pasti akan jatuh bangun. Ya kan? Kan mau belajar berjalan. Pasti dia akan ada usaha. Usahanya dia emangnya langsung lari? Kan enggak kan? Tetapi pegang sana, pegang sini karena takut jatuh. Kadang kita mengalami seperti itu dalam hal rohani kita, saudara. Kita coba-coba, saudara, dengan sesuatu yang di luar dari kebenaran Tuhan, saudara. Kita coba-coba untuk menggapai ini dan menggapai itu, saudara. Di luar dari rencananya Tuhan, saudara. Itu yang membuat kita seringkali kita jauh dari Tuhan, saudara.
Tetapi Tuhan izinkan sekarang ketika engkau berjalan menurut pikiranmu sendiri, apa yang engkau dapat. Ketika kita tidak dapatkan apa-apa, Tuhan biarkan orang tua pada waktu lihat anaknya ketika dia mulai belajar berjalan dan jatuh, belajar bangkit lagi jatuh, apakah orang tuanya biarkan? Halo mama-mama, tidak kan? Tetapi ada tindakan mengambil anak itu dan mulai menggapai kedua tangannya dan mulai menuntun seperti itu Yesus kita, saudara. Dia tidak biarkan kita jatuh. Dia tidak biarkan kita berjalan sendiri. Tapi waktunya dia pegang tangan kita sekarang. Dan mulai dia bawa kita. Kita yang harus berjalan, kan gitu kan? Emangnya orang tuh udah jalan. Karena anda mau jalan, gitu kan enggak kan? Ayo nak jalan, gitu kan? Ayo nak jalan, kan gitu kan? Ada kasih yang membawa sehingga bisa berjalan. Yesus kita tuh Yesus Tuhan yang luar biasa, saudara. Ya, dia tidak membiarkan kita berjalan sendiri, tetapi ketika dia mengarahkan kita dengan kasih, sekarang kita harus berlangkah bersama dengan dia, saudara. Karena apa? Karena manusia sedang membangun segala sesuatunya menurut pandangannya sendiri, tetapi Tuhan datang merombak semuanya, saudara. Sebab engkau menjadi tempat pengungsian bagi orang lemah, tempat pengungsian bagi orang miskin dalam kesesakannya, dalam segala sesuatu yang sedang dialami, perlindungan terhadap angin ribut, sudah tidak punya apa-apa, sedang mengalami masalah, tetapi yang datang adalah masalah demi masalah, saudara. Bukan yang enak-enak, melainkan dikatakan apa, saudara? Angin ribut datang, naungan terhadap panas terik, saudara. Sebab amarah orang-orang gagah sombong itu seperti angin ribut. Musuh kita banyak, saudara. Yang tidak terlihat ini lebih banyak, saudara. Karena apa? Musuh kita adalah kegelapan yang dimana dia mau menjatuhkan kita. Karena dia tahu waktu Tuhan tidak lama lagi, saudara. Bagaimana sekarang kita harus berjaga-jaga menguduskan diri kita. Bagaimana kalau mata kita melihat begini, kalau mata kita melihat seperti gitu, muncul tawar hati, sakit hati dan kecewa dan segala macam. Tapi sekarang kita bagaimana? Kalau kita miskin akan kasih, Tuhan akan memberikan kita kasihnya, saudara. Kalau kita miskin dalam pengharapan, Tuhan akan memberikan kita pengharapan. Sekarang kita mau atau tidak? Kan gitu kan? Mau tidak? Kan gitu. Biasanya kan ibu gembala gini, mau enggak ku kasih bahan ini? Kan gitu kan? Kalau kayak kita misalnya pengisian, gitu kan? Mau enggak aku kasih bahan ini, kata bunda. Kalau enggak ada yang ngomong, ibu gembala kasih enggak? Kasih enggak? Enggak kan? Tapi kalau ada yang WA, bunda bagikan. Pasti bunda, pasti kasih. Sama dengan kita dalam Tuhan, saudara. Ya, yang kita minta Tuhan yang lebih tahu. Ini berbahaya atau tidak untuk Tuhan berikan. Ya, pada waktu Tuhan memberikan perlindungan dan penjagaan bagi kita, mari kita berjalan bersama dengan Tuhan, saudara. Amin. Jangan lepaskan tangan Tuhan, amin. Karena kita memerlukan Tuhan setiap waktu, saudara. Ya, lihatlah apa yang sedang terjadi saat-saat ini, saudara. Ya kan, sepertinya hidup kita seperti tidak nyaman, saudara. Ya kan, ini tidak bisa, itu tidak bisa. Khawatir ini, khawatir itu. Ya ibu-ibu? Iya. Iya. Ya ibu-ibu, bapak-bapak khawatir? Khawatir, Ropu? Khawatir. Oh, ibu gembala enggak khawatir. Karena ada perlindungan. Karena ada benteng, saudara. Dia yang melindungi. Karena dia menjadi benteng yang kuat. Dia tahu apa yang harus dia kerjakan untuk yang ditolong, saudara. Ya, kita buka dalam 2 Timotius. Ya, 2 Timotius. 2 Timotius pasal yang pertama ayat yang ke-9. Apa dikatakan? Ya, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita. Ingat saudara, dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan
panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman, saudara. Dia yang memanggil kita, Dia yang datang menyelamatkan kita, saudara. Saudara, firman Tuhan berkata ketika Yesus ditinggikan di mana, saudara? Ditinggikan di atas kayu salib. Ketika Yesus ditinggikan di atas kayu salib, saudara, dikatakan apa? Aku akan menarik semua orang untuk datang kepadaku. Sekarang pertanyaannya, saudara dan saya ditarik Tuhan atau tidak, saudara? Ya, kalau kita menjadi orang-orang yang mau diselamatkan Tuhan, kita akan bisa melihat bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita yang akan menyelamatkan kita. Dia tahu karena Dia memberi dirinya sendiri untuk dikorbankan. Dia yang menanggung sendiri penderitaan itu yang sebenarnya kita yang harus mengalaminya, saudara. Tetapi Dia mengambil penderitaan itu, saudara. Dia tahu kita tidak mampu, saudara. Dia tahu kita tidak kuat, itu sebabnya Dia yang menanggung yang berat, saudara. Pada waktu yang berat itu Dia ambil. Sekarang kita harus melatih diri kita bahwa kita harus mengikuti jejak-jejak langkah kaki Tuhan. Ya, kita harus mengikuti apa yang Tuhan mau, saudara. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan. Ada panggilan kudus. Ada panggilan kudus, saudara. Panggilan suci. Untuk ngapa? Untuk hidup kita masuk dalam kerajaan surga. Ya. Itu sebabnya harus ada yang harus dilepaskan, saudara. Kebiasaan-kebiasaan buruk kita harus dilepaskan. Kebiasaan ini kalau kita tidak cepat tangani, saudara, itu akan berlanjut terus, saudara. Kemanapun kita pergi, ini akan mendarah daging dalam kehidupan kita, saudara. Tapi ini harus dilepaskan. Aku takut gini, aku takut gitu. Aku seringkali kecewa. Aku seringkali tawar hati. Dinasehati langsung emosi. Ya ada orang kayak gitu, saudara. Siapa yang dinasehati ketawa-ketawa? Ada yang dinasehati ketawa-ketawa. Ah, bunda ini. Bunda ini ada-ada aja. Aduh. Ya. Tidak kan? Pada waktu kita dinasihati memang kadang hati kayak gini ya. Kayak gini ya, tapi belajar. Oke? Belajar. Semangat. Semangat. Kayaknya pada ngantuk semua ya. Ya. Roh ngantuk cabut ya, buang tubir laut. Ya. Roh ngantuk lari ya. Ya, jangan begadang. Supaya enggak ngantuk, saudara. Ya kan? Ya, Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus. Bukan berdasarkan perbuatan kita. Ingat, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita bukan karena perbuatan kita baik. Bukan karena yang kita kerjakan itu baik, saudara, bukan. Tetapi karena Dia panggil kita dalam panggilan kudus, Dia sedang membawa kita, memisahkan kita, mengungsikan kita untuk ngapain? Sekarang kita harus kerjakan. Dulu kan kita terima-terima aja nih, saudara. Mau sakit kita terima, mau pahit kita terima, mau kecewa kita terima, semuanya. Hati kita menjadi tempat sampah ya, saudara, yang setiap saat bisa berbau busuk, saudara. Kita bisa terima apa aja, saudara. Tetapi ketika Dia yang memanggil kita, membawa kepada panggilan kudus, ini harus dilepaskan, saudara. Jangan gampang sakit hati. Jangan gampang kecewa. Jangan gampang tawar hati. Kan kita anak Tuhan, saudara. Kita bukan anak dunia. Anak dunia ya gampang-gampang aja. Tapi kita anak-anak Tuhan, mulai ada proteksi kebenaran firman Tuhan. Kalau aku sakit hati, nanti juga aku akan alami sakit sendiri, saudara. Ya kan? Kita akan mengalami itu, saudara. Makanya bukan berdasarkan
berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud. Ada maksudnya Tuhan. Jadi Tuhan panggil kita itu bukan karena kebaikan kita yang kita lakukan, tetapi ada maksudnya Tuhan, saudara. Dan kasih karunia-Nya sendiri yang telah dikaruniakan, Dia mengaruniakan, Dia memberikan, Dia berikan secara cuma-cuma, saudara. Karena Dia berikan secara cuma-cuma, saudara, ini Dia mau kerjakan bagaimana supaya kita ikut, saudara. Kadang orang kalau memberikan secara gratis, ya karena gratis, saudara. Orang tidak tapi coba kalau yang punya mahal, dijaga gitu kan. Ya kan? Dijaga, aduh, jangan sampai rusak gitu. Gitu kan? Yesus memberi hidup kita. Ya, Dia memberikan hidupnya untuk kita. Sudahkah kita jaga, saudara? Benar-benar dalam hidup kita atau tidak? Jangan cuma barang fana yang kita jaga, tetapi Yesusnya pemberi hidup itu yang kita tidak jaga dalam hidup kita. Ya, inilah harta termahal, saudara. Inilah harta yang sangat bernilai, saudara. Ya, ketika kita berseru, Dia akan menolong kita, saudara. Pertolongan itu tidak jauh, dekat, saudara. Karena Dia menjadi benteng keselamatan kita. Dia menjadi perlindungan bagi kita, saudara, ya. Yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus, ya. Yesus sebelum permulaan zaman. Sebelum ada zaman hidup kita ini, saudara, Tuhan sudah meletakkan kasih karunia-Nya. Berharap pada waktu masa ke depan, saudara, manusia yang ke depan ini, saudara, yang akan semakin bobrok dengan kejahatan. Ada kasih karunia-Nya yang sudah Dia letakkan, tidak akan pernah hilang oleh karena perbuatan manusia, saudara. Tetapi bagaimana caranya Tuhan menolong kita, membawa kita untuk diselamatkan. Bukan dengan cara kita, melainkan dengan caranya Tuhan. Karena ada maksud tujuannya untuk Dia lakukan sesuatu bagi kita, saudara. Ya, Dia sedang memperbaiki hidup kita. Jadi kalau Tuhan sedang memperbaiki hidup kita untuk masuk dalam panggilan kudus, ayo kerjasama. Ya kan? Kerjasama bersama dengan Tuhan. Ya kan? Supaya hidup kita hidup baru di dalam Tuhan, saudara. Poin yang kedua, saudara, kekuasaan Tuhan, saudara. Ya, Tuhan memiliki kekuasaan untuk menghancurkan kekuatan manusia yang dimana manusia tidak mau tunduk kepada otoritasnya Tuhan, saudara. Ingat, sekuat-kuat apapun kita, Tuhan kita lebih hebat, saudara. Ingat, sehebat-hebatnya kita menyembunyikan, Tuhan kita lebih dahsyat, saudara. Dia sanggup membuka semuanya. Jadi Dia memiliki otoritas dan kekuasaan yang luar biasa, saudara. Ya, makanya saudara kita buka dalam ayat yang keempat. Saudara, dalam Mazmur tadi pembacaan kita ayatnya yang ke-9, saudara. Mazmur 46 ayat ke-9 dikatakan apa, saudara? Pergilah, pandanglah pekerjaan Yahweh yang mengadakan pemusnahan bumi. Pertanyaannya, kenapa Tuhan memusnahkan? Ya kan? Pertanyaannya, kenapa Tuhan? Kalau Tuhan musnahkan, lalu kita anak-anaknya gimana dong? Lalu kita anak-anaknya kayak gimana? Ya kan? Tuhan punya cara yang luar biasa. Makanya saudara, kalau kita ikut Tuhan, ikut satu kali, ikut aja, saudara. Tapi ingat, bukan hanya sekedar pengikut, tapi harus jadi anak, gitu kan? Jadi alat boleh, jadi alat, jadi anak juga memang harus jadi anak, gitu kan? Bukan hanya sekedar pengikut. Kalau kita hanya ikut-ikutan, satu waktu kita jenuh, ya kan? Mana pertolongan Tuhan tidak ada. Sampai sekian tahun aku ikut Tuhan, tidak Tuhan tolong aku. Ya kan? Kita mulai cari jalan lain. Ya kan?
Kita cari jalan menurut pikiran kita. Makanya dikatakan di dalam Mazmur 46 ayat 9 dikatakan, pergilah pandanglah pekerjaan Yahweh yang mengadakan pemusnahan di bumi. Ayat 10, yang menghentikan peperangan sampai ke ujung bumi, yang mematahkan busur panah, menumpahkan apa saudara? Menumpulkan tombak, membakar kereta-kereta perang dengan api. Dia yang sanggup melakukan semuanya. Sekalipun manusia sudah bertindak seperti ini, tetapi dia lebih hebat, saudara. Jadi jangan pernah menentang Tuhan. Apa yang Tuhan akan kerjakan dalam hidup kita. Ikuti aja. Kalau aku tidak mau ke Hana, tanya aja Tuhan. Ya kan? Biar nanti kita sendiri yang tahu kayak gimana. Tapi Tuhan begitu mengasihi kita, saudara. Dia menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Kekuasaan Tuhan sesuatu yang luar biasa. Kita buka dalam Mazmur 136. Mazmur pasalnya 135. Mazmur 135. Ayat yang ke-6. Katakan. Yahweh melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di laut dan di segenap samudra raya. Bahwa Tuhan yang melakukan menurut kehendaknya, saudara. Jadi di dalam muka bumi ini Tuhan yang mengendalikan semuanya, saudara. Ya, yang di belakang jangan ketawa-ketawa. Konsentrasi. Karena apa, saudara? Karena Tuhan yang memberikan kekuatannya yang luar biasa, saudara. Ya, di sini dikatakan Yahweh melakukan apa yang dikehendakinya. Tuhan melakukan apa yang dikehendaki oleh Dia, saudara. Bukan apa yang dikehendaki kita, manusia, saudara. Tidak. Kalau kita maunya seperti ini, tapi Tuhan sudah berkehendak seperti ini. Itu yang akan Dia kerjakan, saudara. Bukan hanya kepada manusia, tetapi dikatakan Yahweh melakukan apa yang dikehendakinya di langit dan di bumi, di dalam laut dan segenap samudra raya. Kita melihat ini semuanya besar, saudara. Tidak mampu kita bisa melihat seperti kayak gini kita bisa hitung, saudara. Tetapi Tuhan yang sanggup melakukan semuanya. Ya, makanya kalau ikut Tuhan, saudara, jangan cuma yang cari yang enak-enak aja. Ya, supaya kita mengerti dan kita paham, saudara. Ingat hari-hari inilah hari-hari yang jahat. Kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, silakan kita akan leong, saudara. Kita akan jauh dari Tuhan. Hidup kita akan penuh dengan kejahatan. Kenapa seringkali anak Tuhan dikatakan anak Tuhan, tetapi kelakuannya kelakuan anak-anak dunia, saudara. Karena kita tidak pernah menghargai apa yang Tuhan kerjakan, saudara. Ya. Ayo kita kerjakan, saudara. Makanya kalau kita cari Tuhan, cari persekutuan, jangan cuma hanya dengar aja, tetapi kerjakan, lakukan. Ya, lakukan apa yang Tuhan mau. Supaya apa? Dia sedang melakukan perkaranya yang luar biasa. Dia sedang menunjukkan kekuasaannya. Pemusnahan yang sedang terjadi, saudara. Itu karena apa, saudara? Karena dosa dan ketidaktaatannya manusia, saudara. Sehingga apa? Karena Tuhan mau menunjukkan bahwa Dia yang punya kuasa, saudara. Jadi jangan kita pernah merasa Tuhan tidak tahu. Ibu gembala tidak tahu. Pengerja tidak tahu. Memang mereka manusia tidak tahu. Tetapi Dia yang punya otoritas, punya kekuasaan, saudara. Yang sanggup melakukan di atas, di bawah, dan dalam laut, dan samudra raya. Dia sanggup mengerjakan semuanya, saudara. Dia juga sanggup untuk menaklukkan hidup kita. Jadi jangan, saudara, kita merasa aman-aman saja. Tetapi belajarlah untuk kerjakan apa yang Tuhan mau, saudara. Supaya apa? Supaya Tuhan sedang membuka mata rohani kita. Semakin melihat. Tuhan sedang bekerja. Dia sedang mengerjakan sesuatu dalam kehidupan kita, saudara. Ya, makanya dalam Mazmur 135 ini ayat yang ke-6 dikatakan. Yahweh melakukan apa yang dikehendakinya.
Dia sedang mengerjakan menurut kehendaknya untuk kita. Untuk dia lakukan sesuatu yang sangat luar biasa. Supaya kita bisa melihat maha besarlah dia. Ada pujian mengatakan, betapa besar Engkau Tuhan pencipta Allah. Hanya Engkau Tuhan tak terselami, tak terukur. Dulu sekarang sampai selamanya. Hanya Engkau. Iya saudara. Dulu sekarang sampai selama-lama dia tetap Tuhan. Ya, tidak bisa tergantikan oleh apapun. Sekalipun manusia bisa tergantikan dari masa ke masa, dia Tuhan tetap berotoritas, punya kuasa sampai selama-lamanya. Ya, makanya kita perlu bekerja sama dengan Tuhan, dengan kekuatan kasih Tuhan supaya kita bergerak. Jangan berdiam saudara, jadi orang Kristen jangan aman-aman aja. Korek kiri kanan, jangan aman-aman saja. Jangan diam-diam saja. Ayo bergerak yuk. Semakin maju yuk. Ayo. Menuju surga. Ya kan? Jangan kita cuma diam-diam aja. Gereja diam. 3D. Pulang. Datang lagi 3D. Datang, duduk, diam, pulang. Datang, duduk, diam, pulang. Jangan. Berakar di gereja, bawa pulang bertumbuh di rumah saudara. Ya, supaya hidup kita semakin berbuah. Hari-hari kita semakin berbuah di dalam Tuhan saudara. Ya, harus tunjukkan buahnya. Jangan gini, dia degep. Kakak Hana punya buah, enggak kayak gitu. Orang yang akan melihat buah itu saudara. Yang memberikan pertumbuhan adalah Tuhan, seperti audio hari ini saudara, iya kan? Ya, kita buka dalam Yeremia 32, bukan Bapak Yeremia nguji. Yeremia 32 ayat yang ke-17. Dikatakan, Tuhan Yahweh, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Tiada satu pun apapun yang mustahil bagimu. Ingat, kalau dia yang menjadikan semuanya, berarti tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kalau kita mencari Tuhan, jangan kita batasi Tuhan itu dengan waktunya kita. Kapan Tuhan jawab? Tidak. Tetapi kita mengikuti Tuhan, ikutlah dia bahwa tidak ada yang mustahil bagi dia. Kalau dia yang menjadikan segala sesuatunya dari belum ada menjadi ada saudara. Dia yang akan melakukan itu juga bagi kita yang kemustahilannya kita saudara. Makanya jangan batasi kuasa Tuhan bekerja dengan waktunya kita saudara. Karena apabila kita membatasi Tuhan dengan waktunya kita sedang mempersempit kuasa Tuhan bekerja bagi kita. Karena apa? Kita selalu menghitung-hitung dengan pikiran kita. Jangan saudara, mengalir. Ayo nyanyi Jo. Mengalir. Melayanimu Tuhan di dalam sukacitamu, sebab hanya Tuhan yang membuat suka. Hanya Tuhan yang membuat sukacita itu penuh. Sukacita yang kita cari dalam dunia ini sesaat saudara. Tapi akan memenuhkan itu sampai kepada kekekalan hanya Dia saudara. Dunia bisa menolak kita. Dunia bisa menghentikan kita.
Tetapi kasih Tuhan tidak pernah menghentikan kita, saudara. Karena dia mengasihi kita, mari kita berjalan bersama dengan dia. Makanya dikatakan dalam Yeremia, Tuhan Yahweh, sesungguhnya Engkaulah yang telah menjadikan langit dan bumi dengan kekuatanmu yang besar dan dengan lenganmu yang terentang. Dia sedang menjelaskan bagaimana Tuhan bekerja dengan luar biasa. Itu sebabnya Yeremia kembali berkata, tidak ada yang mustahil bagi engkau. Dia mendengar dari nabi-nabi bahwa bagaimana kekuasaan Tuhan bekerja menolong nenek moyang mereka, saudara, membawa mereka dari kemustahilan, saudara, keluar dari Mesir, tanda perbudakan itu mustahil, saudara. Keluar dari Mesir, tempat perbudakan yang tidak bisa keluar itu mustahil, saudara. Tetapi satu kali Tuhan yang bertindak dan memberikan pertolongan, yang mustahil tadi menjadi tidak mustahil, saudara. Karena apa? Dia yang melakukannya, saudara. Yeremia sedang mengingatkan kembali, saudara, betapa besar perbuatan Tuhan. Itu sampai selama-lamanya. Jadi jangan pernah kita takut dan bimbang mengikuti Tuhan. Tetaplah ikut Tuhan, saudara, sampai dia akan membawa kita masuk dalam rencana yang luar biasa. Kita buka, saudara, ayat yang terakhir dalam Lukas pertama. Lukas pasalnya yang pertama. Lukas 1 ayat yang ke-37. Dikatakan, sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab bagi Tuhan tidak ada yang mustahil, amin. Satu kali dia akan bekerja. Dia akan terus bekerja sampai selama-lamanya. Ya, sekarang dia mau membawa kita. Supaya apa? Kita mengandalkan Tuhan sebagai benteng keselamatan yang luar biasa, saudara. Kita kembali kepada pembacaan firman Tuhan tadi, saudara. Dikatakan di ayat yang ketiga, sebab itu kita tidak akan takut. Sekalipun bumi berubah, sekalipun gunung-gunung goncang di dalam laut. Ini bahaya, saudara, ini sangat bahaya. Ayat 4, sekalipun ribut dan berbuih airnya, sekalipun gunung-gunung goyah oleh geloranya. Ini kalau kita lihat dengan mata jasmani kita, ini marah bahaya, saudara. Sekalipun bumi akan hancur dan kacau balau, saudara, dengan apa yang sedang terjadi, ingat, dia kota benteng perlindungan kita. Kepada dialah kita berlari. Hanya di dalam dia saja. Supaya apa? Kita memperoleh kemenangan.